tapi nggak semuanya war ya. Kita lagi di Salam Jodoh Tutu. Ini lagi ada waktu banget pada kumpul semua karena ini bulan yang baik ya, bulan Ramadan. Jadi alangkah baiknya kita saling bermaaf-maafan gitu. Silaturahmi supaya nanti kedepannya siapa tahu ada perlu atau gimana kan. Nggak tahu ya Kak ya, nggak ada salahnya ya, namanya juga manusia. Jadi harus saling maaf-memaafkan gitu. Nih orang-orangnya pasti kalian udah pernah tahu karena yang sering berperang di sosial media. Ini dia. Jadi ini mereka tadinya adalah dari kubunya pembenci Nikita Mirzani. Nggak tahu kenapa gua ribut sama siapa nimbrung. Gitu. Tapi kayaknya mereka ini mudah-mudahan sekarang dan seterusnya sadar untuk selamanya gitu. Mungkin emang pas bulannya kali ya Kak. Jadi setan-setannya pada dikeluarin semua gitu. Ya. Iya. Nah, jadi gua mau denger cerita nih ya. Kenapa sih kok bisa pertama sama Gaby dulu, karena dulu Gaby itu nggak pernah punya masalah sama sekali sama gua, tapi tiba-tiba dia pengen ribut aja sama gua. Nah ini dia orang ini. Nah, jadi gini, awal dari mulanya pas berantem sama Niki itu kan sebenarnya kan yang pas aku berantem sama LL. Jadi itu tuh bener-bener yang disetting karena si kakek ini benci banget sama Niki, sama LL. Jadi aku tuh dijadiin alat untuk nyerang LL sama nyerang Niki. Makanya aku bisa dapat materi voice note semuanya itu kan dari dia kan. Aku dapat dari mana coba? Dari dia. Neng posting ini, Mi, aku nggak bisa bikin caption ya. Sini handphone lu, dia bikin caption. Jadi bener-bener semuanya diatur sama dia dan aku bodohnya tuh nurut gitu loh. Jadi bener-bener ya udah mangut aja gitu, nurut aja. Akhirnya pas waktu pas yang masalah sama Billy udah gitu kan langsung dia ngasih tahu, aku kan lagi nggak di kampung kan. Neng ini langsung Niki nyindir lu. Nyindir apaan? Ini lu hajar. Enggak, aku bilang gitu, gue lagi di kampung bilang gitu. Ya udah buruan balik ke Jakarta. Sampai pas aku balik Jakarta, sini handphone lu. Gua setting semuanya. Jadi bener-bener disetting semuanya. Jadi yang nyerang semuanya itu nyiapin materi. Lu ngomong begini ya, itu dari dia. Gitu loh. Jadi bener-bener. Padahal ntar dulu aku cut ya, aku cut. Padahal secara pribadi kamu sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada sama sekali. Kita ketemu itu cuma 2 kali. Pertama itu di Kendari. Waktu itu lu ke DJ, gua nyanyi ya. Terus di Bali dia sama temennya, aku nyanyi, aku sama DJ Devina. Baik-baik aja. 2 kali. Jadi Baik-baik bagaimana mau dibilang berantem? Nggak ada masalah sedikit ngobrol pun. nggak pernah gitu. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nyerang. Nah, aku juga bingung kenapa si Tublas ini benci sama aku, orang aku juga nggak kenal. Jadi mau tahu nggak alasannya? Saya udah cerita Kak Fitri. Kenapa dia benci itu? Karena gini, Niki ini kan pernah di manajerin sama dia 2 hari. Nggak pernah. Ya, dia bilang begitu. Mana ada manajer cuma 2 hari? Iya. Nah, jangan potong dulu, jangan potong. Jadi dia ngomong kayak gitu. Jadi pas 2 hari itu Niki memutuskan untuk tidak mau di-hire sama dia, di manajerin sama. Jadi di situ dia sakit hati gitu loh. Dia sakit hatinya sama Niki itu gara-gara Niki nggak mau di manajerin sama dia. Padahal Niki nggak merasa. Enggak, jadi waktu itu LL kan pernah punya masalah sama aku. Datanglah ke apartemen minta maaf. Ada dia. Kan nggak mungkin dia aku usir dari apartemen. Gitu. Terus bilang ini, lo manajernya siapa? Aku bilang aku pakai sama dia, tapi kalau dia kan freelance. Terus nanti kalau gue punya job gitu, nanti lu mau ya kok kasih? Ya nggak apa-apa, kalau emang ada ya masa ditolak gitu. Tapi bukan as a manager. Jadi sebetulnya aku juga agak sedikit kepo ya, kenapa mau ada di tengah-tengah kalian bikin konten ini, karena aku juga pengen tahu apa sih triggernya yang sehingga huru-hara itu aku ke bawah-bawah juga. Tapi it's okay, buat aku nggak masalah, itu udah sepele lah gitu. Cuman di bulan puasa ini bagus juga nih kalian semua kumpul di sini. Makasih silaturahmi. Karena Gaby juga sebetulnya ada laporan polisi yang jalan ya Kak. Ya udah dicabut kan. Tapi udah dicabut. Ya. Sekarang salaman dulu gitu. Dong. Karena udah waktu itu udah pelukan. Karena waktu itu kan Di balik kamera. dia nantangin banget. Ini laporan polisi. Karena Jadi ada itu sutradaranya. Iya, ada sutradaranya. Kamu sebutin dong siapa aja sebetulnya sih sutradaranya? Jadi sutradaranya itu yang pertama itu ada kakek cabul. Ya kalau kata mundur Niki itu tublas. Kalau aku bilang aku nggak rela, dia tublas, tapi aku bilang dia kakek cabul. Kenapa dibilang kakek cabul? Itu ada storynya. Dia itu kan udah tua, tapi dia suka sama anak yang belasan tahun. Oh, jadi apa namanya? pedofil. Nah, makanya kita bilang dia
Kalau dia kan ngerasa dirinya mami dan perempuan, tapi dia kan bukan perempuan. Dia laki. Dia kan laki. Dia ngaku sama di nah acara Hotman Paris itu kan aku yang diundang. Iya. Aku panas kok duduk di sini. Neng datang, aku bilang aku nggak mau masuk TV, aku bilang kayak gitu kan, langsung ya udah aku aja yang gantiin ya, dialah gantiin, tiba-tiba ditanya dia tubles perempuan, iya perempuan, asli katanya, udah dari situ aja kita, ini orang benar-benar, jadi ya kiblat dia nggak usah, kita nggak menutup kemungkinan kayak LL dulu kan kayak begitu juga kan, jadi dia tuh benar-benar pengen diundang di TV, sampai dia makanya dia nyentil Niki terus itu berharap Niki notice sama dia, biar dia bisa diundang di TV, itulah harapan dia diundang di YouTube aja ngobrol apa-apa, nih lihat tuh katanya kakekmu ini kata hits kan udah diundang ke talk show, itu padahal di YouTube loh kak, itu udah dia senengnya minta ampun. Selain dia ada si ini Mekina Musang hidung gorong-gorong itu. Iya, itu. Jadi sebenarnya dalang dari paling benar-benar yang eksistensi untuk ngambil alat untuk jadiin kita alat untuk nyerang Niki itu ya 2 orang itu. Kalian tahu nggak salah satu geng kalian yang rambutnya gondrong juga sekarang udah jadi tersangka? Lawyer. Tahu. Ya jangan sebut namanya, yang rambutnya gondrong. Iya. Itu udah jadi tersangka kan, udah nggak pernah lihat di Instagram kan, aktif karena udah disita. Iya makanya untuk kalian cepat sadar loh, kalau nggak kalian kena semua. Tapi kemarin ketemu dia bilang Syakwa, katanya dia bilang itu gue nyesel belain dia, kagak mau modal, kagak mau ngasih apa-apa katanya. Karena nggak dibayar. Orang makan aja nggak, si wartawan makan aja katanya nggak dibayar katanya dia bilang. Sama siapa nih? Sama dua orang. Iya 2 orang itu. Tapi mereka 2 ini jelek-jelekan. Jadi si kakek itu ngejelekin si Mekina. Sekarang. Iya. katanya solid katanya. Dia itu kaya beneran nggak sih katanya? Keluar duit sama media aja nggak mau buat bayar makan wartawan aja nggak mau. Akhirnya si Alin lah yang dirampok sama media. Tapi kok si Mekina Musang suka story selamat ya dapat tas ini katanya, si apa aku disebutnya kalau sama dia aku lupa. Si lampir aja belum mampu beli. Ternyata dijelekin Si juga. kakek itu juga kayak begitu. Dia story-nya kan pasti kan mention nama Niki terus kan, mention nama Niki berharap banget di notice gitu loh, sampai dia pamer beli tas Hermesnya yang nggak seberapa itu dengan hasil nipunya dia kan, hasil kredit card ini kan dia bilang kan nih ya bayar cash ya, anti kayak si lampir itu katanya bayar pakai kartu kredit, jadi padahal itu bayarnya pakai kartu kreditnya Alin sama Thalia gitu loh. Jadi dia itu benar-benar kalau misalkan ditanya orang dia dapat duit dari mana sih? Ya aku jawab hasil nipu. Aku tahu, kita nih semua tahu dia nipuin siapa-siapa aja. Kenapa kalian jadinya sekarang lebih milih barang-barang ini, nggak milih barang sama yang sana lagi? Otaknya udah kebuka semua. Otaknya udah melek semua. Jadi sebenarnya tuh gini, kalau Kak Gaby itu kan memang Aku udah milih ke Bali kan, maksudnya udah misah gitu loh, udah misah gitu udah. Dari kita kan selalu bareng biasanya. Iya. Nah di situ tuh aku yang paling langsung kelihatan kalau pergi banget. Entah aku karena ngeliat kok beda ya, maksudnya ternyata yang gue kira baik, oh ini patut dikasihani, ternyata enggak gitu loh. Emang aku kalau misalnya aku kenal seseorang, aku harus lihat ini beberapa lama, beberapa minggu dulu orang itu tuh seperti apa gitu loh, atau kalau misalnya dia sekali gitu ngelakuin kesalahan, oh mungkin dia hilaf, tapi kok dia ternyata ke semua seperti itu gitu loh, maksudnya kayak kita foto gitu, tiba-tiba aku tanya kan, ini bayar berapa nih, aku bilang gitu kan, foto, ya iya dong, masa gue foto mau gratisan gitu loh. Terus baju tuh dia minta tiba-tiba ke desainer gratis, anak-anak tuh dipindahin duitnya masuk ke dia. Nah, memang dia nggak Si minta duit. desainernya nggak dibayar. Memang nggak minta duit ke aku tuh nggak berani gitu loh, dia nggak berani karena dari awal aku kenal dia tahu kalau misalnya oh ya gue udah ada nama nih berantem sama dia, kalau misalnya dia mau ngaku-ngaku tentang gue Meli yang besarin gue, ya lu ngaca dong, tante gue masih hidup, iya nggak lah. Kalau kayak gitu apa terus yang kemarin gue berantem sama tante gue sampai gue jadi tersangka tuh apa gitu loh. Dan kalau misalnya lu mau ngaku-ngaku itu nggak tahu diri, lu kacang lupa kulitnya. Lu nggak ngaca ya, kulitin dulu kulit muka lu baru ngatain gue kacang lupa kulitnya. Terus dia bilang nih kan,
lanjut ya, aku tanya, ini apa namanya ada bayaran nggak berapa? Ya namanya orang kerja nggak enak dong, masa nggak mau dibayar, meskipun kasih 1 juta pun atau apa buat uang make up atau perjalanan. Nggak usah Neng, tapi kamu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Lah gue kan mikir, oh emang kenapa? Kenapa yang lain kok nggak boleh tahu? Aku diem. Oh mungkin ada sesuatu nih, apa gimana? Nah aku tanyain tuh satu-satu. Alin ada yang bayar loh sampai segini. Oh terus aku baru tahu kemarin, karena aku tipe orang yang bukan mau cari tahu terus cari kesalahan orang. Cuma aku tandain satu, terus habis itu kayak video klip apa. Dan aku ditawarin untuk bikin lagu sama dia. Tapi kita berdua ya. iya, nah aku disuruh bikin lagu tuh. Aku dengerin lagunya, oh ya enak. Meskipun suara gue katanya kagak enak, gue kagak mau nyanyi lagu dulu kata gue ya kan. Terus dia bilang, entar Nek. Nah tapi kalau ke aku, entah kenapa dia takut. Kalau ke aku tuh dia nggak mau ngambil keuntungan. Kalau ke yang lain, bayar lu segini, bayar sampai puluhan juta. Kalau aku nanti mami cariin sponsor ya, bilang gitu. Oh oke, kataku. Terus aku bilang, dari dia ngomong nih, kayak LL lagunya udah kan gue yang bikin lagu nih LL. Itu semua masuk ke gue semua. Aku langsung mikir, oh berarti emang lu jahat dong kataku. Seharusnya kalau misalnya dia emang LL udah ngasih duit atau apapun itu kan kayak sponsor ya bagi hasil, kayak masa mau diambil sendiri? Itu kan ada mukanya dia. Seenggaknya harus sportif dong gitu loh. Jadi meskipun dia mau di penjara pun mau di ini, tetep uangnya masuk ke gue. Aku langsung mikir, berarti kalau misalnya gue lagu masuk ke lu juga dong semua. Dan dari situ aku udah mulai mundur. Aku jarang kumpul, kemana sini dong main, sampai telepon-teleponin, kok nggak main, enggak, gue kirimin ikan deh, kalau mau ikan, iya mau beli ikan nih katanya, nggak usah beli, gue kirimin lu ya, gue kirimin. Terus habis itu, udah, kok nggak kesini Neng, nggak mau, nginep sini ya Neng, nggak mau, pernah nggak gue nginep? Nggak pernah, bukan kenapa, bukan rumah gue juga biasa-biasa aja kecil, tapi rasanya daripada gue ntar diungkit-ungkit, kan aku udah tahu, tipe orang seperti itu pasti akan ngungkit. Pasti, karena trauma, udah capek kalau apalagi kan diungkit uang-uang yang segitu doang. Terus habis itu, gue udah cukup dipermaluin tahun dulu tuh udah cukup gitu loh. Yang katanya diungkit gak minta-minta ini, udah deh capek mau berantem dan akhirnya aku milih mundur. Dan sampai KGB speak up, terus gara-gara yang cuman kaos-kaos itu yang dia nangis-nangis gitu, aku tuh nggak mau ikut-ikut niatnya awal. Tapi dia mancing-mancing tuh, ditanya netizen, Meldi kok jarang main, Meldi kok nggak muncul. Biasanya kan ada Meldi. Nah, aku bilang lah ke pengacara aku, udah jangan kumpul-kumpul lagi deh sama warwar bikin pusing aja kepala. Oke bang, nah, aku udah berhenti dah nggak ngikut-ikutin. Disentil lah aku, katanya dia mau bikin ikan laut pedas. Panik dong, gue langsung darah tinggi. Gue langsung darah tinggi dong. Nonton. Penikmat. Dengan fake account. Karena dia selalu menyampaikan informasi. Oh, informan. Ini cepu. Sebetulnya yang menarik di sekarang kita jadi tahu itu, kita tuh selalu berpikir waktu itu akan menjawab ya. Ya. Kita akan karena tahu. makanya kita nggak pernah balas. Nggak pernah Makanya balas. Niki secara pribadi tuh diam terus karena pertama nggak ada gunanya juga dibalas. Ya. Kedua biar waktu yang menjawab semuanya. Ya. Itu pasti akan hadir deh. Nah makanya sekarang kan terbukti ya kan. Hadir. Ketiga buat bercanda. Buat eyel-eyelan kalau lagi ngumpul gitu. Lucu-lucuan jadinya. Aku juga sama Kak Niki nggak ada masalah yang berantem gitu, nggak ada. Orang aku ya syutingnya ya udah sih. Nggak pernah. Iya, aku nggak pernah ikut-ikut. Dan aku pernah ikut sekali syuting pas dia lagi belanja, karena dia itu maksa banget. Sampai netizen aku bilang, menang melihat ini Mel, lu bagunya tuh Bang Mel katanya. Bukan begitu, karena dia tolong dong videoin mami, videoin. Aduh nggak enak aku udah kayak orang udah ayo dong tolong. Satu dong ya udah deh, harga diri nih sebenarnya kata gue. Video iya belanja, iya ya, cash. Gue juga nggak tahu dia cash apa enggak kata gue. Ya udah sih pokoknya dia senang aja. Dan di sini aku disuruh jawabin dong itu ini biar kamu hit. Nggak butuh gue. Mana aku pernah bikin video yang dan tipe orang kalau misalnya dia nggak ada masalah sama aku nggak akan ikut-ikut. Ya selesai sendiri. Dan begitupun aku misalnya ada masalah nih sama Kaniki, aku nggak mungkin ngajak ayo kita serang, nggak akan. Ya biarin aja mau dia temenan sama ini. Kalau dia kan tipe orang yang misal nih kayak dia nggak suka sama Kaniki, itu pasti akan semua nggak boleh ikut-ikut ya sama ini, nggak boleh teman sama Niki lagi, nggak boleh nyapa. Dia tipe orang seperti itu. Nah tapi kalau aku ya udah main terserah bebas. Itu kan kalau lu nggak ada masalah ngapain gue harus
ikut campur, beda cerita gitu ya kan. Beda cerita, kalau sama gue baik, lu sama dia baik ya udah is okay. Asal nggak ada yang jelek-jelekin atau kayak gimana. Dan kalau dia tuh seperti itu dan aku tuh nggak suka gitu. Makanya aku berkurang main campur. Jadi intinya itu gitu. dia benci sama Niki, sama LL. Dia benci. Aku dijadiin alat. Kenapa dia benci juga sama Kak Fitri? Kalau sama Kak Fitri aku nggak tahu ya. Itu karena ada yang satunya lagi tuh, Mekina itu. Nah, ini penting banget nih buat aku ya. Mekina bawang itu. Ini penting banget ya buat yang disebut namanya tadi. Aku tuh cuman kepengen tahu isi kepala kamu itu apa gitu. Bener. Apa isi kepala kamu itu apa? Kamu bermasalah dengan Niki misalnya, udah tahu solusinya apa, tidak pernah Niki melarang anaknya ketemu bapaknya. Ini berulang kali aku ngomong nih, ini terakhir kali mungkin buat kamu ya yang merasa isi kepala kamu itu apa. Satu, kamu ibu juga. Kedua, apa kamu punya masalah pribadi dengan saya? Atau pernah nggak saya mention nama kamu even sekali? Satu, kamu bukan siapa-siapa aku, dan kedua, kamu nggak penting juga buat hidup aku. Tapi kalau kamu merasa bermasalah dengan aku, kalau bermasalah dengan aku nih, ini sekali aja nih aku mau ngomong, kamu tahu rumah aku di mana? Kamu udah share juga alamat aku, datanglah. Kalau nggak, kamu kasih alamat kamu, aku yang datengin. Aku udah share juga alamatnya. Gitu. Jadi gini ya, jadi pendidikan kamu yang katanya tinggi, itu sayang banget gitu loh dengan kejadian huru-hara ini. Kamu drag semua orang, keluarga saya, kamu begitu-begitu. Emang buat kamu itu apa gitu loh? Bisnis. Awal mula maksudnya, kakak keluar, Slim kakak juga. itu nggak penting, itu bukan bisnis utama aku. Atau aku nggak masalah sekali. Tapi kita ngebantu orang banyak. Ngerti nggak? Iya, itu Dari untuk bisnis itu membantu. kan untuk ngebantu orang banyak. Cuman gini, karena aku merasa aku tidak pernah punya masalah pribadi Bener. dengan dia. Aku juga sebetulnya nggak Jadi punya. aku kepengen tahu isi otak dia itu Jujur apa, ya, gitu aku loh. sama Mekina Musang itu, aku nggak pernah punya masalah pribadi. Tidak pernah. Selalunya dia aja yang ikut campur. Iya. Kan aku masalahnya sama mantan lakinya dia. laki. Iya Iya, kan? betul. Dan Lagi dia juga nggak tahu malu, itu kan mantan laki aku ya. Aku buang dia pungut ya. Iya kan? ya sebetulnya ini kamu jangan GR juga disebut-sebut karena ini perlu sekali once. Oh kita dia sih nggak usah jawab. GR. Kalau pokoknya buat Mekina Musang dimanapun lo berada, ketemu gua aja, gak usah yang lain. Selesai sih. Gitu. Diapain? Ya ada lah. Yang jelas pokoknya di dalam kamar mandi yang orang nggak akan tahu pokoknya, ada CCTV. pokoknya dari aku pribadi aku tidak akan pernah mention dia kalau harapannya aku terganggu dengan ulah dia sehingga dia membawa semua orang-orang yang ada di hidup aku, itu nggak akan pengaruh sama sekali. Kenapa aku sekarang mau bicara di sini? Karena sudah ada saksinya yang mengatakan bahwa aktor di segala keributan ini adalah dia salah Dan satunya. Kak Fitri tadi udah baca grup kan? Iya, aku Di udah grup baca. itu udah dari awal Kak Fitri baca, Kak Fitri udah tahu siapa yang paling agresif di situ untuk nyerang Niki, nyerang Kak Fitri, nyerang pokoknya semuanya itu siapa udah di situ udah keluar semuanya. Maksudnya apa? Masalahnya apa gitu loh, sehingga kok siang malam itu Mikirin kita terus. kita gitu. Get a life lah gitu sih. Aku mau get a life lah. Kalau misalnya nggak suka dengan aku sebagai personal, aku udah bilang ke keluarga aku, ke siapa, aku akan support Niki di way yang benar. Jadi aku tahu resikonya apa. Tapi kalau ini udah keterlaluan gitu. Bukan keterlaluan aku ngerasa terusik dengan dia, aku lama-lama kasihan gitu loh. Kasihan tiap hari Lama-lama mikirin. kasihan gitu. Jadi orang gila jadinya. Sampai ngumpulin orang-orang ini untuk nyerang. Sampai Menyerang. mengumpulkan ini semua untuk Sampai menyerang ada juga semua. satu orang yang sekarang udah tersangka, dia pun menyesal karena udah membantu si Mekina Musang ini, lawyer juga. Lawyer Makanya juga. kalau kalian tahu, notice itu Instagramnya udah nggak main lagi dia dari bulan Maret karena Instagramnya udah disita sama pihak kepolisian. Gitu. Dan ini juga kayaknya setelah ini gue laporin si Tubang. Ini saksinya Iya, semua. gue sih berharap sih, karena kita berharap banget gini loh. Karena udah cukup ya, maksudnya dua ya yang gini, akan gini. kita laporin dua. Karena gini ya, buat gua ini semua udah cukup. Ini harus berakhir ya. Ini udah cukup serang-serang guanya, ini harus berakhir dan memang harus ada yang dikorbankan. Yaitu si Tubles ya. Benar. Memang karena kan dia juga Ikhlas demi Allah, Iya. Rasulullah ikhlas. nggak tahu masalahnya gini. Nggak tahu kenapa ketemu cuma 2 kali sama kayak Gaby. Pertama di apartemen aku, kedua di bawah apartemen. Itu juga sama si LL. Udah nggak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba dia LL pulang dari Rusia berantem ya kan. LL cerita uang gua habis Ya, diporotin ditipu sama dia. segala macam ini itu sama dia. Sama si Tubles.
Makanya berantem. Nah berantem terus aku bilang kan dari awal kan gue udah bilang lu kalau mau manajer itu sama manajer yang jelas, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya pecah kongsi lah, aku cuman komen baik waktu itu di itunya LL dan dia emosi. Itu Kak permulaannya. Jadi nggak pernah ada ribut sama sekali gitu. Nah sampai sekarang dia begini pun aku sebenarnya nggak terima, apalagi dibilang katanya kasus pemukulan sampai di pengadilan bilang nyebut pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak, yang dalangnya itu Nikita Mirzani, ada siapa sih yang ikut? Aku. Iya kan, itu sampai dapet loh videonya itu gitu. Jadi kayaknya Udah banyak ya, udah banyak banget. udah Jadi banyak kayaknya bukti ini yang- memang saatnya untuk dia merasakan bagaimana sih rasanya jadi seorang napi gitu. Benar. Karena itu sih kena banget, sebut namanya tuh udah jelas banget yang Nikita Mirzani kan the one and only, nggak ada lagi yang Bukti lain. juga banyak. Bukti banyak, saksi banyak. Jadi bukan dia aja ya, ada Apa dua sih yang ya? dilaporin. Ada dua akan dilaporin dan insya Allah itu pasti mah nggak lama lah. Allah Akbar, takbir! Dan aku ingat waktu itu pas lagi heboh-hebohnya kalau misalnya rumah Kak Nikita mau didatengin yang itu ada kita. dan dia itu dia tuh datang berdua sama si Mekina Musang itu datang. Dia sampai pakai jubah Iya, hitam ke rumah katanya kakak. dia ngomong kakak. Dia ngeliat ternyata nggak ada orang ke sono katanya. Dia balik lagi. Dia mau ikut. Demo sama itu, ormas itu, ormas tekbir. Waktu zamannya Kina ikutan. Mekina ikut. Jadi orang dia berdua. oh dia pakai jubah makanya nggak kelihatan. Si Tublas juga ada. Astagfirullahaladzim. Nah, dia udah di rumahnya Kak Nikita loh. Dia udah sampai terus ternyata kan ngajakin ketemuan kan ke kokas lah. Katanya mau ke sono. Nggak jadi, cuman sedikit doang ya kita cabut lagi lah. Kataku, Ini bukan Mereka datang itu pengen memprovokasi orang-orang yang ada di situ. Jadi mungkin si Tublas nggak bisa sampai rumah karena kan depan pagar itu polisi semua sama waktu si itu. Mekina ternyata udah pakai. Iya, tapi udah Terusin digituin. lah. Kalau kamu ke perbatasan apa? Iya. Jadi katanya aku bilang itu kan cuma 15 orang. 2 orang itu dia di 2 orang, dalamnya. salah satunya dia kata si Iya, dia sama Tublas. Oh my god. turun. Dan katanya, sepi ya, kita pergi. Itu waktu itu ada siapa? Ada lu yang ngomong di kokas yang kita makan. Oh, ada yang enggak yang temennya yang satunya yang Om Cabul. Oh iya. Iya, nah aku dateng kan. Ada Pada pakai jubah semua. Aku kan dapat videonya waktu itu. Tapi cuma Aku merasakan kelelahan kamu loh. tapi itu mereka nggak kelihatan. Aku merasa aku speechless. Oh berarti mungkin aja itu dari mereka. Iya, mereka yang Suruhan nge-setting mereka. suruhan. Cuman nggak ada yang berani turun karena kan di depan polisi semua. Di rumah gua kan polisi ratusan. Gak bisa berkata. Kak, aku Speechless. Aku speechless. Aku speechless. Senior Nggak tahu, itu kan. nggak tahu mau ngomong apa lagi. Aku tahu kalau saya itu rame polisi karena salah temen aku bilang aku lagi di sini. Oh oke kataku. Dan besoknya dia bilang mau kesini. Ya sia-sia lah, lu datang kata gue. Coba aja lihat beneran gak lama ya itu. Yuk ketemu di kokas lu. Katanya mau ini, nggak jadi, cuma beberapa orang doang. Jadi kita bubar deh. Udah kayak apa aja bubar kata gue. Berharap hasilnya memuaskan, taunya nggak sesuai ekspektasi. Taunya zong, jadi oh ya udah deh. Kataku ini apa sih yang mau dikejar? Kata karena yang setahu aku dia tuh sebenarnya nggak suka pakai branded gitu kalau nggak terpaksa gitu. Uangnya Iya. dia tuh paling nggak suka. Dia tuh pengen gini loh. Dia itu saking pengen banget nyaingin Niki, dia itu sampai maksain diri, sampai dia gini loh Kak. Aku nih saksi hidup ya. Aku bangun, aku bangun subuh nih tengah malam kan kencing gitu kan kencing. Dia nggak tidur demi Allah. Ngapain? Entah apa pokoknya yang dikerjakannya sampai subuh tuh. Kok nggak tidur sih? Bilang kayak gitu. Langsung, bentar. Ini nih ada mau nargetin orang nih. Demi Allah. Sampai segitunya nggak tidur sampai pagi loh. Dia tidur kadang-kadang tuh cuma 4 jam, 3 jam. Itu benar-benar otak dia itu berpikir untuk gimana cara ngancurin Niki. Jadi gini ya. Jadi sebetulnya kalau kita tangkep ya dari apa yang kamu lihat, kamu saksikan, sebetulnya kita membenci orang tuh capek loh. Benar. Capek itu menyita butuh tenaga. Yang dibenci ketawa-ketawa aja. Sama aku tiap hari tuh jadi bercandaan gitu. Makanya sekarang ini momennya udah waktunya mungkin di bulan Ramadan. Jadi kita silaturahmi ini kepengen apa ya? Kepengen menghimbau sebetulnya ke mereka yang membenci itu, udahlah get alive lah. Apalagi yang satunya ya. Kalau aku yang siapa Tubang aku nggak pikirin karena
nggak ada konteksnya buat kehidupan Niki. Kalau yang Mekina itu memang merasa mengganggu sekali karena harus dipikirin ada anak yang Iya. harus dipikirin perasaannya gitu. Kalau dia berulah terus makin jauh hubungan anak dengan ayahnya. 2 hari yang lalu bapak ayahnya si Aska telepon lagi. Padahal itu lagi ada si Mekina Musang di sana. Seneng Kasian kan? Sekarang seneng kan? Kasian namanya kan? disebut, seneng. Kasian loh. Maksudnya sedih kan? Sedih kan? Maksudnya dia lagi di situ. Tapi lakinya pikirannya ke aku. Segitu kamu Segi- mempesonanya. Lakinya nggak bisa move on. Sedih loh. Ya bentukannya beda lah. Gue kan udah pernah ngeliat mukanya. Aku udah pernah 2 kali. Aku 2 kali ngeliat mukanya. Jadi aku pas ngeliat gini, aku merhatiin. Oh iya wajar. Wajar aja. Jadi aku ngeliat muka dia tuh bener-bener aura baiknya tuh secuil pun nggak ada. Secuil pun nggak ada. Karena setiap hari yang dipikirin ya gimana caranya untuk membuat Niki susah. Iya jadi kayak mukanya tuh kayak tua, kayak stres gitu. Jadi ini boleh kamu bangga nih sekarang dibahas ya. Iya. Bukan aku nggak ngebahas yang tadi tuh Bang ya, itu nggak ada. Tapi ini karena aku tahu dari otak semua permasalahan keributan kemarin itu selalu ada namanya dia. Selalu perseteruannya Niki. Aku udah bilang ya, kalau Niki berseteru dengan siapapun nggak urusan dengan anak, aku nggak akan ikut campur. Kenapa aku ikut campur ini? Karena urusannya dengan Aska. Aku pasti belain gitu. Jadi kalau misalnya dia membuat aku kepengen menjauh dari Niki dengan selalu menggoda, mengganggu kehidupan aku, anak-anak aku, suami aku, kehidupan masa lalu suami aku itu nothing lah, nggak akan pengaruh sama sekali. Itu kan masa lalu lagi tolol banget ya. Iya, Bingung deh. dan yang dia tahu itu salah semua. Salah semua emang Dan, iya. buat aku itu apa ya? Tolol ya jadinya. Jadi aku jadi ngomong kasar nih, maaf ya bulan puasa. Tapi ya udah aku menghimbau nih sudah berhentilah gitu loh, berhenti karena mau nggak mau sekarang Niki Dia juga udah gak ada teman, kubunya udah habis. Kubunya ada di sini semua di lantai 3. Dia udah nggak ada, udah nggak ada. Jadi sekarang dia itu Mekina, kakek cabul, sama Home Pimpa USA, itu iya, sama kembang kaktus, kembang kaktus, Sama Mr. Nungging. iya sama Mr. Nungging, sama si Om hitam kebiru-biruan. Oh. Nah, sama ada satu lagi Om hitam kebiru-biruan, Siapa itu? si kompor. ya gitulah pokoknya ini sebetulnya ya apapun di Indonesia ini di dunia bisnis perlu influencer. Aku Influencer. menganggap kalian ini Blogger. YouTuber. Biar bagaimanapun mereka membantu banyak Banyak. bisnis UMKM jadi naik jadi gitu. naik gitu. Tapi bagus juga nih sekarang kalau kita bisa ngasih pendapat ya. Maksudnya kalau ada keributan atau bela diri dibolehin juga sih di agama Harus. kita pun kan boleh membalas dengan lebih bahkan dengan apa yang mereka lakukan ke kita atau diam gitu kan ya. Iya. Tapi jangan contoh itu namanya Kakek, musang si gitu. Mekina Kakek itu musang. karena jahat ya, jahat nggak Itu udah kemana-mana, udah nggak sesuai sama jalur. Iya, makanya tadi aku bilang sama Kak Witri kan, definisi dakjal bukan dayal, dakjal itu udah di atasnya dajjal lagi. Definisi dakjal di dunia nyata ya dia. Lu kenapa sih kok bisa benci banget? dia coba gantian dong dia. Ini kan bukannya biasanya suka ikut kan? Iya. Dari apartemen itu hadir. Coba, lu kan semua belum pernah diinterview pakai YouTube yang subscribe-nya 4 juta lebih kan? Biasanya yang ece-ece kan? Coba ini ngomong pasti yang nonton banyak. Siapa nih? Gue atau Talia dulu nih? Talia dulu. Yang nempel, sama tainya. Ini sebenarnya bukan teman dia banget. Nah, tapi saudara. bukan. Jadi yang berteman di situ itu anak aku namanya Alin Lee dan Gin Vesta. Pada saat itu aku ditelepon tuh sama si kakek cabul yang buruk rupa itu. Padahal dia udah pakai skincare ya, tapi kok banyak bopeng-bopeng ya? Itu kan pakai filter berlapis-lapis. Iya, Jadi kalau dia gini, aslinya kan gopengan. dia cara dia gini Kak. Posting Faris, di save. Posting lagi, Faris lagi, di save. 3 kali Faris. Jadi baru posting. Jadi bener-bener mukanya tuh murni. Jadi buat skincare jangan lagi Jangan pakai endorse dia. karena penipuan. Iya. Tapi dia punya filosofi.
Katanya kalau kamera iPhone itu palsu katanya ya kan, katanya kalau kamera dari yang asli itu nggak benar, kamera yang benar itu kamera yang ada efeknya, itu baru kata dia. Iya, keyakinan dia. Makanya kalau kita buat story pakai kamera asli, Dia nggak mau. Dia nggak mau repost karena dia jelek di situ. Sadar diri dia. Nah itu Coba terusin. awalnya itu aku itu ditelepon pas dia lagi di mall, di satu mall. Dia berseteru sama si gorila, tau kan si gorila, kita panggil aja gorila. Iya, Tasya. Tasya. Aku telepon, Neng kamu ini siapa? Aku bilang, Neng ini aku si kakek cabul katanya. Dapat nomor aku dari mana? Dari kamu ya? Dari Alin Lee katanya gitu. Ada apa? Sini Neng kita kumpul, kenapa? Aku tanya dulu permasalahannya kenapa. Kamu kenal nggak sih? Aku boleh sebut nama Tasya nih, nggak? Iya. Tasya katanya. Oh kenal, kenapa? Sini aja kita ngumpul. Aku tanya tuh dia, Alin, aku ditelepon kakek cabul nih. Aku kan nggak suka sama dia. Aku bilang gitu, semua rusun ini tahu aku benci sama dia. Soalnya dia berseteru sama si Niki kan. Nah aku garis lurusnya si Niki. Terus kata dia garis keras. Nah, garis kerasnya, garis lurus aja. Garis lurus aja kan. Garis keras. Nah gitu. Habis itu dia bilang temuin aja mak. Dia itu baik banget kok. Yakin lu baik? Yakin. Katanya nanti gue susulin mak di mall itu katanya. Oh ya udah. Ya udah gue temuin. First impressionnya tuh nice banget, nicely Iya, banget. iya, Nice banget. manis. Aku kayak merasa dia itu terzolimi oleh si gorila tadi, Tasya itu. Jadi aku kayak doktering gitu kan. Aku bilang, kok kayak gitu sih dianya? Iya, katanya begini Anya. Oh ya udah, aku juga punya pengalaman persahabatan dengan dia seperti ini. Ya kalian cukup tahu, aku bilang gitu. Habis itu aku direkrut lah buat di anggotanya dia. Tapi aku bilang, aku ini pembenci dirimu, aku bilang gitu. Kenapa? Kamu kan nggak kenal siapa diriku katanya. Makanya kalau melihat dari seseorang itu jangan dari tampilan luarnya, jangan dari sosmednya, kenalin aku dulu. Oh I see, aku bilang, tapi aku nanti akan baca karakter lo, dalam hati gue gitu kan. Lo tau kan gue garis kerasnya si Nikita. Iya gue tahu, tapi kan lo juga harus tahu dulu dari sisinya gue, katanya gitu. Oke. Aku main tuh di rumahnya sering, aku selalu ditantang, mereka selalu boleh kan. Iya mak, ini semua ini. Iya mak. Jadi gini, kan kalau misalnya aku lagi main di situ gitu atau kita pasti suruh nginep sini deh, diam sini dong, diam sini karena dia mungkin kesepian ya. Nah, dan aku tuh nggak mau nginep gitu. Aku tipe orang yang nggak mau. Jadi tumbalnya si kata dia, udah deh, lu diam sini aja ya, nggak apa-apa. Kalau lu kan ini daripada pulang capek. Nah, gue jalan. Karena aku itu nggak ada kerjaan, jadi menurut aku kan aku mau membuang waktu ada sama dia. Nah pas penonjokan yang terjadi itu, aku ditelepon tuh malam-malam. Sama ini juga, Alin Lee. Aku juga di-chat sama dia tapi nggak Mak, ngeladenin. Itu aku ditelepon tuh sama Alin, Mak, si kakek cabul ditonjok nih. Cuman lu yang bisa ngawal dia sama nemenin dia katanya. Ditonjok sama siapa? Dia kan tahu aku bisa ngawal orang kan, karena aku sedikit banyaknya bisa tahu jaga diri lah gitu. Tolonglah Mak kesini. Terus gue lari dong dengan pakai baju biasa segala macam. Itu aku baru sekali ketemu dia ya. Baru sekali ketemu sama dia. Nah, ya itu ketiga kalinya ketemu sama dia. Habis itu aku datang ke kantor polisi, kenapa? Terus dia peluk aku merasa terharu dong. Kenapa? Aku dipukul, aku lihat dadarnya, mana yang mukul? Aku naik dong ke tempat yang mukul itu, aku bilang, kau kenapa pukul teman aku? Sampai segitunya aku kan. Ini di kantor polisi? Iya. Oke. Terus datang ke kantor polisinya, kamu siapa? Aku teman yang dibawa. Terus kata si pukul ini, aku nggak kenal sama kamu. Aku juga nggak kenal sama kamu. Terus polisi dia bilang, kamu keluar dulu nanti jadi emosi. Datang dia, jangan tampar Eda, jangan pukul Eda, katanya gitu kan. Terus dia tuh minta tuh temanin sama aku, mereka suruh-suruhin support, Mak tolong jagain dia di hotel ya, Mak tolong jagain di hotel ya. Dalam hati kok, oh ya udahlah, aku kesian. Terus mereka berargumen tuh segala macam, siapa nih penonjoknya mengiring kemana-mana nih cara pandangnya kan. Ada yang ngiring ke Tasya pertama. Bentar. Pada saat itu yang namanya Mekina udah ikutan? Udah, itu by telepon. Udah. Itu by phone. Sebelum acara penonjokan itu memang udah ada yang mau dibuat entah nggak tahu lah. Nanti aku cerita bagaimana campur tangan Mekina, kan aku 24 jam ada sama iya, dia. benar-benar. Tapi aku tidak, pas mereka klarifikasi bentuk apapun itu aku nggak mau pernah tampil di media. Tidak pernah kelihatan muka aku kan. Karena aku bilang sebelum kepolisian yang membilangkan bahwa mereka juga ikut langsung up ke media, mereka menyatakan siapa dalangnya, baru itu benar-benar dalangnya. Sebelum polisi yang menyatakan itu tidak sah. Polisi nggak pernah ngomong. Nggak mau. Nah, polisi nggak pernah mau. Nah, mereka aja yang klarifikasi undang-undang media di mana-mana tempat kan, sampai mau disorot juga di kantor polisinya, polisi bilang jangan di situ, nanti kepala polisinya marah, tolong dong ke sebelah sana. Iya, itu. Makanya aku itu tidak
itu kan dia. Nah diusir. Makanya aku tuh tidak, aku bilang aku ini kan fans di rumah, aku tidak mau pernah tampil. Kakakku juga nasihatin, kamu itu jangan pernah mau tampil dimanapun. Kalau mau support dari belakang aja. Tunggu, Gitu. biasanya kan kalau orang bikin pernyataan, enggak ya, kalau misalnya kayak kita lah, Niki misalnya abis di BAP atau apa dengan aku, Polisinya pasti ngomong. bukan polisi yang masih ngomong, kita diboleh-bolehin Kita aja boleh, iya. Klarifikasi. Wawancara. Di depan klarifikasi kantor di polisi depan apakah kantor. memang benar-benar? Kalau Gak pernah ini diusir. Pas foto aja sebelum undang media, foto aja pun dilarang polisi, foto di kantor polisinya, bener nggak mama? Diusir. Jangan foto dong, itu soalnya diusir yang namanya foto make-up aja pas diusir. Mekin semua Mekina mas apanya semua situ diusir, jangan di situ gitu. Nah, kenapa? Karena belum ada apa sih bukti yang benar-benar bahwa Konkret. konkret Dia benar. dalangnya itu Dia siapa. bahagia Jadi loh. polisi juga belum bisa untuk menyatakan siapa dalang sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak punya hak untuk Sebetulnya kan masalah dalang siapa itu terserah aja. Cuman poinnya di sini dia untuk memberikan keterangan nebeng itu kan maksudnya kantor polisi itu Harusnya nggak apa-apa. nggak apa ya. Kalau Nggak sampai diusir juga harusnya Gak sedih lah apa-apa, ya. mungkin ini karena ini mungkin kena membawa nama besar seseorang. Oh, jangan kayak gitu lah, gitu Kak. Mereka kali ya. pengen banget masuk Jadi mereka TV, ketakutan tahu. kan nanti akan ada hal-hal yang mengganggu kepalanya. apa Enggak, aku gimana. baru tahu kalau kan kalian sekarang nggak diceritain Iya, diusir kita kan Iya, kita aku nggak kan ada di tahu. situnya 24 jam sama dia gitu loh. Nah jadi aku tahu kronologisnya seperti apa, step by stepnya gitu. Nah ketika udah pulang ke hotel itu masuklah campur tangan si Mekina Musang tadi dengan satu lagi siapa itu perempuan nggak tahu segala macam. Mereka tuh strateginya seperti Itu. apa? Itu sama ini mantanmu juga. Oh, bilang aja dari mantanmu yang terakhir gitu. Pokoknya mantanmu semua Cicak-cicak di diri. Iya gitu. Gitu. Gak apa-apa dong, kan mantan aku banyak. Enggak, aku tuh baru tahu kalau dia ikut datang ke polisi. Kalau di grup aku baca. Makanya aku yang semua tahu semuanya. Oh, Kenapa jadi belum pajang jadi situ? ada salah satu perempuan dari kakak Mantan-mantannya juga nih, mantan Kira. Ika ada di situ. Semua mantan lo ada Yang di situ. depannya D juga. Semua ada. Oh. Jadi Dom mereka- dot mungkin. Mereka habis itu ngatur strategi gimana masukin lo secara mentah-mentah benar-benar lo dalangnya. Tetapi mereka kalahnya itu di BAP. Nah, BAP itu dimasukin di awalnya itu adalah kasus pemukulan kan. Pemukulan itu 351. Sementara kalau mau menjerat dirimu harus dimasukkan 353-nya. Perencanaan kan, perencanaan harus ada dalangnya. Nah kalau pelaporan di pertama itu mereka akan merujuk ke BAP pertamanya, tidak boleh ada BAP kedua kan. Nah kecuali itu memang digelar perkara dan ada memang unsur-unsurnya ke sana gitu lah. Baru itu pas di persidangan juga aku ada saksinya di situ kan. Aku yang ngerekod, sebenarnya itu aku yang ngerekod. Nah dibolehkan. Sidang juga jadi dimarahin. Nah Iya, dimarahin. Bukan Karena ini video. yang menarik di sini itu akhirnya kita tahu. Tahu dalang ternyata di belakang. dalang-dalangnya semua itu adalah orang-orang yang Pengen adiknya menjatuhkan. sakit hati sama aku. Itu sebetulnya Suaminya sakit hati sama aku. tantenya anakmu ya. Tante anakku yang nomor 3. nah Pasukan sakit hati semua. Jadi sebenarnya mereka ini cuma alat aja sih sebetulnya, Kak. Kasihan juga sih. sebenarnya yang menjadi strategi pertama itu adalah merekrut si pemukul tadi ke Iya, itu tempatnya ke lokasinya, Itu strateginya. direkrut terus dibilang lah direkrut si abang itu untuk memanipulasi agar dirimu lah nanti terjerat segala macam-macamnya, nanti akan dibuatlah BAP seperti apa, akan dipus lah ke Kejadian kepolisian. itu bikin BAP itu. Kejadian tapi ditolak Tapi terus. ditolak terus.